Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Delia dengan NIM 123140172 dari kelas Basis Data RB. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah perubahan dari diagram IR menjadi sebuah skema relasional. Jadi ini adalah diagram IR-nya. Jadi yang pertama-tama kita akan membuat sebuah tabel dari entitas yang ada di diagram IR ini, yaitu ada entitas customer, employee, ada loan, payment, account, dan branch. Maka semua entitas tersebut akan menjadi sebuah tabel di skema relasional ini. Jadi yang pertama di sini kita akan membuat sebuah tabel. Misalnya kita akan menamakan tabelnya itu tabel yang pertama di sini adalah tabel customer misalnya. Terus di dalam customer ini terdapat sebuah atribut, ada 4 atribut, dan keempat atribut ini akan menjadi sebuah kolom di dalam tabel. Misalnya dia tadi ada kolom itu ada customer ID. Setelah itu ada customer name, dan customer street. Yang mana customer ID-nya merupakan sebuah primary key. Setelah itu, ternyata entitas customer ini memiliki relasi dengan entitas employee, yang mana relasinya bernama cash banker. Maka kita akan membuat sebuah tabel terlebih dahulu, yaitu tabel employee. Nama tabelnya adalah tabel employee. Di tabel employee ini terdapat beberapa atribut. Tapi ternyata di tabel employee terdapat derived atribut yang mana kalau di skema relasional derived atribut itu tidak dimasukkan. Ada employee ID, dan start date. Setelah itu kita lihat ternyata ada multiplied atribut. Dikarenakan ada multiplied atribut, maka harus membuat sebuah tabel yang baru. Yaitu misalnya kita membuat tabel namanya employee dependent. Tabel ini berasal dari atribut tadi, yang multi-value atribut tadi. Di atributnya namanya dependent name. Kita tambahin sebagai sebuah kolom di sini. Dependent name. Karena multiplied value-nya ada di entitas employee, maka dia harus bergantung pada primary key-nya employee, yaitu employee ID. Setelah itu, kita lihat ternyata relasi cash banker ini memiliki sebuah atribut. Dikarenakan relasi tersebut memiliki sebuah atribut, maka harus dibuat menjadi sebuah tabel. Jadi kita akan buat lagi nih, tabelnya itu adalah, misalnya kita namain tabel cash banker. Dikarenakan relasi cash banker ini terdapat di antara entitas customer dan entitas employee, maka harus bergantungan terhadap primary kedua entitas tersebut. Yang mana primary key dari customer itu adalah customer ID. Kita harus masukin lagi sebagai kolom yang baru di tabel cash banker, dan employee ID. Jadi harus bergantung terhadap primary key kedua entitas tersebut. Atributnya dalam relasi itu ada type. Ternyata entitas customer memiliki
memiliki sebuah relasi dengan entitas account. Yang mana entitas account ini relasinya itu bernama depositor. Jadi kita buat nih entitas account-nya itu menjadi sebuah tabel. Misalnya di sini nama tabelnya adalah account number-nya sebagai primary key dan balance. Setelah itu kita lihat lagi, ternyata di antara relasi entitas customer dan account itu terdapat sebuah atribut di relasi tersebut, yaitu atribut access data, access date. Jadi kita membuat lagi sebuah tabel yang baru dikarenakan relasi tersebut memiliki sebuah atribut. Misalnya di sini depositor, nama tabelnya access data atau access date kayaknya. Setelah itu kita lihat lagi primary key di antara relasi tersebut, yaitu primary key di customer dan primary key di account. Lalu bagian sini sudah selesai. Lalu kita lihat lagi, ternyata di customer ini memiliki relasional lagi dengan entitas loan. Jadi kita membuat sebuah tabel lagi, misalnya bernama tabel loan. Di tabel loan tersebut memiliki sebuah atribut loan number dan amount. Setelah itu kita lihat lagi, ternyata di entitas loan ini dia memiliki sebuah relasi dengan entitas branch, yang mana relasinya tuh berupa loans branch. Jadi kita buat lagi nih tabel branch. Dia terdapat branch name, branch city, dan aset. Branch name. Kita lihat ternyata kardinalitas antara entitas ini adalah one to many. Jadi setiap loan itu dapat disalurkan di banyak branch. Jadi di dalam tabel branch ini harus terdapat primary key dari si loan, yaitu loan number. Jadi tabel branch ini bakalan bergantung terhadap tabel loan, karena terdapat foreign key yang merujuk terhadap tabel loan. Setelah itu, loan ternyata memiliki sebuah hubungan antara hubungan dengan entitas payment. Loan memiliki hubungan dengan payment. Di payment terdapat sebuah atribut yang bernama payment member, payment date, dan payment account. Payment number, lalu ada payment amount. Ternyata ini bukan sebuah primary key. Jadi dia menjadi sebuah entitas yang lemah karena dia tidak memiliki suatu keunikan. Karena hal tersebut, maka dia harus bergantung terhadap entitas loan karena mereka saling berhubungan atau memiliki relasi. Sehingga dia menggunakan primary key-nya dari entitas loan, yaitu loan number. Setelah itu, di bagian sini, di bagian entitas account, ternyata dia terdapat representasi specialization. Yang mana di sini terdapat specialization-nya tuh dihubungkan dengan dua entitas, yaitu swings account
dan checking account. Jadi kita akan membuat dua tabel dari kedua entitas ini yang telah dihubungkan dari specialized agent tersebut, yaitu swings account, tabel swings account, swings account, namanya tabel swings account, yang mana dia memiliki atribut interest, setelah itu kita lihat specialization-nya itu dia berhubungan dengan entitas account, sehingga kita harus merujuk kepada primary key entitas account, yaitu account number. Hal tersebut juga terjadi terhadap entitas yang satunya, yaitu checking account. Kita akan membuat sebuah tabel lagi. Dia atributnya adalah overdraft amount. Dan ternyata karena specialization itu berhubungan dengan entitas account, maka dia harus memakai atau merujuk terhadap primary key yang ada di tabel account. Kita masukin ke tabel checking account. Lalu yang terakhir di sini akan menjelaskan sebuah relasi yang rekursif. Di sini terdapat relasi yang rekursif antara relasi works for dengan employee, entitas employee. Dikarenakan terdapat relasi rekursif, maka harus membuat suatu tabel yang baru, yaitu tabel works for. Di situ ternyata ada hubungan antara worker dengan manager, yang mana itu saling rekursif atau dia berulang. Sehingga di sini kita bisa menambahkan sebuah atribut manager ID. Dan jangan lupa, karena dia merujuk terhadap entitas employee, maka dia harus menggunakan sebuah primary key dari entitas employee tersebut, yaitu employee ID. Setelah kita membuat tabelnya, kita akan menghubungkan foreign key dari beberapa tabel tersebut yang berhubungan atau merujuk ke tabel yang lainnya. Yaitu dari sini kita lihat kalau si employee ini dari works for ini dia merujuk terhadap employee ID. Lalu employee dependent Setelah itu, cash banker dia merujuk terhadap customer ID dan employee ID.
Setelah itu yang customer, dia berhubungan dengan customer ID. Lalu di sini di branch dia merujuk terhadap primary key-nya tabel one, yaitu one number, dan dijadikan sebagai foreign key. Lalu di bagian ini juga dia merujuk terhadap one number. Lalu di sini ada depositor, dari relasi depositor yang memiliki foreign key yang merujuk terhadap customer ID. Lalu di sini ada account number. Lalu di switch account dia merujuk atau memiliki foreign key dari si tabel account. Dan tabel checking account juga. Lalu kita lihat lagi apakah masih yang berhubungan. Jadi kita lihat employee ID merupakan foreign key yang merujuk pada tabel employee. Setelah itu employee ID juga merujuk kepada tabel employee juga. Lalu terdapat customer ID yang merujuk pada primary key-nya customer, dan employee ID yang merujuk terhadap tabel employee. Lalu loan number yang merujuk terhadap tabel loan. Di bagian tabel payment juga loan number merujuk tabel loan sebagai foreign key. Lalu di bagian tabel depositor customer ID
foreign key ini merujuk terhadap primary key-nya yang ada di tabel customer. Lalu di tabel swings account, foreign key-nya account number merujuk terhadap tabel account, dan tabel checking account juga merujuk terhadap primary key-nya si tabel account. Jadi inilah hasil skema relasional dari diagram IR yang ada di samping ini. Berikut lebih detailnya lagi seperti ini. Jadi dapat disimpulkan di dalam skema relasional ini terdapat 12 tabel yang terbentuk dari IR diagram ini, yang mana terbentuk dari entitas dan sebuah relasi yang memiliki atribut. Dan setiap tabel yang memiliki sebuah foreign key, maka dia akan merujuk terhadap tabel primary key tersebut. Sekian penjelasan sebuah perubahan dari diagram IR menjadi sebuah skema relasional dari saya. Mohon maaf apabila ada kebingungan dalam penjelasan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.